Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Fabi dengan NIM 18932444026. Saya berasal dari Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam dan Universitas Hasyim Asy'ari. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Halo teman-teman. Boleh aktifkan videonya terlebih dahulu, tapi tolong di-mute ya untuk suaranya. Karena nanti saya akan menjelaskan banyak sekali terkait masalah manajemen kesiswaan. Oke, lanjut. Dalam hari ini saya akan menyampaikan isi dari proposal pengajuan saya untuk microleading yang nantinya diteruskan di PLP, integratif untuk prodi MPI. Untuk judul saya sendiri yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran siswa di MTS Madrasatul Quran Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebireng. Oke, lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait masalah dasar pemikiran dan kondisi madrasah. Yang pertama tentunya masalah dasar pemikirannya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan secara spesifik terkait masalah PLP sendiri itu definisinya apa sih? Kalau di sini PLP integratif yang diprogramkan oleh MPI itu adalah merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. PLP tersendiri lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan. Sehingga peran mahasiswa ini nanti untuk pembangunan bangsa dan sekaligus menjadi agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Sebagai calon sarjana tersendiri harus mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Untuk mengingat kondisi saat ini masih pandemi, dimulai dari awal Januari 2020 COVID-19 masuk ke Indonesia sampai sekarang belum juga selesai. Artinya pemerintah membuat kebijakan yaitu WFH, artinya bekerja dari rumah, kegiatan dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, sehingga berdampak pada sekolahan atau perkuliahan. Sehingga pemerintah ini memberlakukan sekolah online atau kuliah daring. Akhirnya PLP ini harus dilaksanakan secara online, tetapi karena MPI ini tidak harus mengajar ya, kita bisa masuk ke sekolahan hanya untuk beberapa interview atau observasi terhadap waka kesiswaan, waka kurikulum atau waka sarana prasarana, dan juga kita hanya membuat profil madrasah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang kondisi geografis dari MTS MQ, saya singkat MQ aja ya. Madrasatul Quran itu terletak di Dusun Tebireng, termasuk di Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, tepatnya kurang lebih 1 km dari pesantren Tebireng Pusat. Untuk selanjutnya struktur madrasah MTS-nya itu yang pertama ada kepala sekolah dijabat langsung oleh Bapak Muhammad Jumadi Ruslan. Yang kedua waka kurikulumnya ada Pak Fakih Haryono. Kemudian waka kesiswaan ada Bapak Ahmad Hisham dan kepala laboratorium ada Bapak Saifuddin. Kemudian saya akan jelaskan juga masalah lingkungan madrasah. Secara garis besar MTS MQ ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebireng. Artinya masih satu lingkup dengan pesantren MQ. Kalau MTS MQ ini adalah perpaduan kurikulumnya, yaitu dari pesantren berpaduan dengan kurikulum Kemenak. Juga secara teknisnya juga perpaduan antara kurikulum Kemenak dengan pendidikan dan kebudayaan. Kalau untuk kegiatan keseharian sih tentunya sekolah formal ya, tapi kurang lebih sekitar 80% sekolah formal, nanti 20%-nya ada pelajaran agama. Kemudian di situ kalau di Madrasatul Quran atau di MTS-nya itu nanti ada program tahfidz Quran atau seni baca Quran itu sebagai ekstrakurikuler. Jadi siswa ini tidak ditargetkan bisa bagus akademiknya, juga bisa
menjadi penghafal Al-Quran juga memiliki akhlakul karimah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait masalah manajemen madrasah. Kalau saya jelaskan lebih definisinya dulu ya, manajemen madrasah itu apa sih, atau manajemen kesiswaan madrasah. Secara pengertian tersendiri, manajemen kesiswaan itu adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuknya sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Atau bisa dibilang kalau di sini difokuskan yaitu dalam bidang penerimaan siswa baru, kemudian kegiatan kemajuan belajar dan bimbingan pembinaan dan disiplin. Kalau di kemudian di Madrasatul Quran, saya simpulkan di sini ada sekitar 4 yang menjadi tugas pokoknya wakaf kesiswaan ya. Yang pertama tentunya mengelola perkembangan siswa, artinya baik dari kegiatan kegiatan belajar mengajar, kemudian juga kegiatan yang lain, artinya untuk perkembangan siswa. Yang pertama yaitu adalah kehadiran murid di sekolah dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, artinya wakaf kesiswaan ini harus selalu memantau terus siswa ini di kondisi normal dengan di kondisi COVID ini kehadirannya gimana sih? Apakah sama dari setiap bulan ke bulan atau justru menurun karena mungkin dampak COVID-nya? Nah, yang selanjutnya yaitu penerimaan siswa baru atau orientasi, klarifikasi dan penunjukan murid ke kelas dan program studi. Ada juga tugas selanjutnya yaitu evaluasi dan kemajuan belajar. Begitu juga yang keempat ada program supervisi bagi murid, ada juga pengendalian disiplin murid, program bimbingan dan penyuluhan, program kesehatan dan keamanan, penyesuaian pribadi, sosial dan emosional. Yang kedua, untuk poin yang kedua, wakaf kesiswaan ini adalah mengelola organisasi siswa atau biasa kita sebut OSIS ya, kalau di tingkat MTS atau MA itu ada OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Baik menjadi penanggung jawab atau mengarahkan beberapa kegiatan yang nantinya dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman OSIS sendiri. Selanjutnya yaitu tugas dari wakil kesiswaan yaitu adalah mengelola ekstrakurikuler siswa. Kalau secara pengertian kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilakukan di luar kelas atau di luar jam pelajaran untuk menumbuhkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakatnya. Kalau di MTS MQ sendiri itu ada 2 ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu program tahfidz Quran. Diharapkan nanti siswa dari MTS MQ ini bisa mencapai hafalan sesuai target yang ditentukan oleh MTS-nya. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang kedua adalah ada seni baca Al-Quran. Dari tartilnya, kemudian fasohahnya itu juga ada di ekstrakurikuler MTS. Untuk poin selanjutnya yaitu mendisiplinkan siswa. Jadi ini adalah pokok penting dari wakaf kesiswaan. Jadi tidak hanya mengelola perkembangan siswa, tapi yang paling penting adalah mendisiplinkan siswa. Ini yang paling penting, karena kalau siswa ini nggak disiplin, nanti bisa berdampak terhadap karakter siswa tersendiri. Nah, itu. Oke, kemudian lanjut ke stakeholder madrasah atau pemangku kepentingan. Kalau di MTS MQ ini secara internalnya itu stakeholdernya ada pimpinan yayasan, kemudian pimpinan pondok pesantren, pengelola pendidikan, kemudian tenaga pendidik, karyawan, orang tua murid, masyarakat sekitar. Untuk eksternalnya di sini stakeholdernya MTS MQ ini ada Kementerian Keagamaan, Kementerian Budaya dan Pendidikan, dan juga ada instansi Bangkalan Tabur. Oke, lanjut ya. Kemudian permasalahan madrasah sendiri yang ada di MTS MQ. Berdasarkan hasil survei saya dan teman-teman sekelompok saya di MTS MQ itu ditemukan beberapa permasalahan selama pandemi.
Kalau sebelumnya pandemi ini kan kondisi normal ya, artinya apa namanya, guru dan siswa belajar dengan baik lah, belajar di kelas, interaksi antara guru dan murid juga mudah karena ada tatap muka gitu ya. Tetapi di kondisi pandemi ini semua serba sulit. Guru harus dipaksa mengajar dari rumah atau kegiatan dari rumah, nggak bisa datang langsung ke sekolahan. Terus siswa-siswa juga yang ada di dalam pesantren tersebut dipulangkan karena bentuk dari memutus rantai percepatan penularan COVID-19. Akhirnya sekolah ini membuat kebijakan untuk online sementara. Jadi ketika online ini, guru itu banyak sekali permasalahannya, baik dari guru kesulitan dalam menggunakan media sosial. Jadi guru ini banyak sekali ditemukan baik mengajar lewat Zoom atau Meet itu masih kesulitan karena belum bisa beradaptasi. Nah, kemudian untuk siswanya juga sulit untuk memahami karena yang biasanya belajar langsung ya tiba-tiba belajarnya lewat online, apalagi dipantau langsung sama orang tuanya. Nah, tetapi setelah dirasa reda, pondok punya kebijakan untuk mengembalikan siswanya balik ke pondok. Nah, ini timbul permasalahan baru lagi ketika siswa udah balik, karena tetap kondisi harus social distancing kan ya. Jadi mau nggak mau di MTS MQ ini berlakukan jam belajar shift-shiftan. Ada yang shift pagi, juga ada yang shift siang gitu. Jadi sulitnya di situ untuk mengatur jadwal jam belajarnya. Oke, selanjutnya masalah program kerja. Jadi program kerja PLP saya pribadi nantinya untuk di MTS MQ yang pertama, saya akan membuat video profil lembaga MTS MQ. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan MTS MQ tersebut di publik atau di kalangan luas lah. Karena banyak sekali di luaran sana menganggap pesantren itu hanya belajar ngaji tanpa ada pendidikan formal. Itu ada saya kesadaran untuk membuat video profil madrasah, nanti bisa diupdate, dipublikasikan untuk umum lah. Untuk yang kedua yaitu ada observasi lapangan terkait manajemen siswaan. Di situ nanti saya akan melakukan observasi kepada wakil kesiswaan, kepala sekolah atau yang berkaitan. Baik, saya akan bertanya tugasnya, kemudian saya bertanya tentang apa saja sih kendala siswa di sana, apa saja sih kendala tenaga pendidik di sana, sehingga kesulitan dalam proses belajar mengajar. Itu nanti saya akan melakukan observasi. Baik observasi terkait problematikanya atau observasi masalah identifikasinya. Kegiatan selanjutnya saya akan membuat grafik data perkembangan kehadiran siswa selama daring. Karena saya rasa selama normal dan online ini pasti beda. Antara di kondisi normal pasti data absensi masuknya itu standar ya. Kalau online bisa jadi penurun gitu karena mungkin jamnya yang nggak sesuai dengan di sana, kesulitan sinyal dan lain sebagainya ya. Jadi saya harus buat grafiknya. Untuk apa? Bahan evaluasi saya sendiri nanti. Untuk yang selanjutnya itu membuat grafik data hafalan karena MTS MQ ini kan harus mengejar target hafalannya siswa ya. Gimana pun juga kita harus membuat grafiknya antara naik atau turun. Kemudian juga saya harus membuat data prestasi siswa. Apakah selama daring ini siswa tetap bisa berprestasi atau justru sama aja. Dan saya akan membuat struktur kepengurusan madrasah. Oke, selanjutnya yaitu capaian program. Capaian program ini ada dua ya. Kalau saya bisa simpulkan ada dua ya. Jadi ada target program saya, kemudian juga ada tujuan program. Saya akan jelaskan dulu tujuan programnya nih. Tujuan program dalam saya melakukan PLP di MTS MQ apa aja sih? Yang pertama, saya untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi Unhas sendiri, Universitas Hasyim Asy'ari ya, dengan berbagai instansi khususnya di Yayasan Madrasatul Quran Tebuireng. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah mengetahui profil serta latar belakang lembaga pendidikan. Untuk ketiga yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai manajemen siswaan dan tugas dari wakil siswaan secara luas di Madrasatul Quran. Untuk selanjutnya yang 4 yaitu mengetahui berbagai perkembangan kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler, artinya perkembangan proses belajar mengajar di kelas atau proses belajar di luar jam kelas ekstrakurikuler.
Yang kelima, mengetahui struktur kepengurusan dari madrasah sanawiyah, madrasah Quran tadi. Yang keenam ini agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik selama perkuliahan dengan praktek langsung yang dilakukan nanti di lapangan. Untuk tujuan terakhir yaitu setelah menyelesaikan pendidikan di program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam di Unhas sendiri, mahasiswa ini bisa diharapkan memiliki persiapan dalam menghadapi situasi persaingan lingkungan kerja. Kemudian target program secara kualitatif ya, yang pertama menambah wawasan berpikir dan meningkatkan kesadaran madrasah mengenai pandemi COVID-19. Yang kedua, terbentuknya pola hidup sehat madrasah pada saat pandemi COVID-19. Untuk yang ketiga, diharapkan para guru mampu mematuhi aturan pemerintah yang ada untuk melakukan social distancing. Yang keempat, menambah pelajaran madrasah bagi masyarakat sekitar meskipun dalam melakukan social distancing. Penjelasan cukup. Harapan saya untuk kedepannya dalam proses penelitian saya nanti di PLP ini mampu menghasilkan beberapa banyak permasalahan yang akan saya evaluasi dan kembangkan dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.